Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Nur Cahyati, NIM 215211244. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Mulai dari yang pertama tentang pengertian kebijakan fiskal, yang kedua kaidah kebijakan pendapatan dalam ekonomi Islam, yang ketiga kaidah belanja dalam ekonomi Islam, yang keempat tujuan kebijakan fiskal dalam Islam, yang kelima pembagian kebijakan fiskal dalam Islam, yang keenam instrumen kebijakan fiskal, dan yang terakhir yaitu kebijakan sumber penerimaan dan pengeluaran negara. Baik, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Pengertian kebijakan fiskal. Kita seringkali mendengar istilah kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan dalam bidang perpajakan atau penerimaan dan pengeluarannya. Kebijakan ini merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau pembelanjaan dalam suatu konsep makro disebut dengan government expenditure. Dengan negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektual, kekayaan, dan kepemilikan. Selanjutnya yaitu kaidah kebijakan pendapatan dalam ekonomi Islam. Islam menentukan sektor penerimaan pemerintah melalui zakat, ghanim, fa'i, jizyah, kharaj, dan sedekah. Secara umum, kaidah-kaidah syariah yang membatasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pungutan pajak. Ajaran Islam menentukan syarat kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya lengkap dengan besarnya. Dengan ketentuan tersebut, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk mengubah tarif yang ditentukan. Yang kedua yaitu kaidah syariah yang berkaitan dengan hasil pendapatan yang berasal dari aset pemerintah. Menurut Qidar Syariah, pendapatan dan aset pemerintah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendapatan dari aset pemerintah yang umum, yaitu investasi aset pemerintah yang dikelola oleh pemerintah sendiri atau rakyat. Yang kedua, pendapatan dari aset yang masyarakat ikut memanfaatkannya, yaitu berdasarkan kaidah syariah yang menyatakan bahwa manusia berserikat dalam memiliki air, api, garam, dan yang selainnya. Yang ketiga yaitu kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pajak. Prinsip ajaran Islam tidak memperbolehkan pemerintah mengambil sebagian harta milik orang kaya secara paksa. Materi yang ketiga yaitu kaidah belanja dalam ekonomi Islam. Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh landasan-landasan syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu menyebutkan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan Al-Hadis dalam memandu kebijakan. Di antaranya yaitu yang pertama, kebijakan atau belanja pemerintah harus mengikuti kaidah maslahah. Yang kedua, menghindari masyqah, kesulitan, dan mudarat harus didahulukan daripada melakukan pembenahan. Yang ketiga, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat skala umum. Yang keempat, pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Yang keempat,
kaidah al-gumu bil guni, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban, atau yang untung harus siap menanggung kerugian. Dan yang terakhir yaitu kaidah malayatimu al-wajibu illa bihi wa huwa wajib, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa suatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun. Oleh karena itu, menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Materi yang keempat yaitu tujuan kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam lebih banyak peranannya dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan karena yang pertama, dalam ekonomi Islam peranan moneter relatif lebih terbatas dibanding dengan ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. Yang kedua, dalam ekonomi Islam pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu atau nisab dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Ada 3 tujuan yang harus dicapai dari kebijakan fiskal ekonomi Islam, yaitu yang pertama, mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi dengan prinsip bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di orang-orang kaya saja. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur. Yang kedua yaitu melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan dalam pasar uang. Dengan demikian, pemerintah harus menentukan alat alternatif untuk mencapai equilibrium ini. Dan yang ketiga yaitu ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan menyebarkan pesan serta ajaran Islam seluas mungkin. Oleh karena itu, sebagian pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang memprioritaskan Islam dan meningkatkan kesejahteraan Muslim di negara-negara yang kurang berkembang. Selanjutnya yaitu pembagian kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dapat dibagi dalam 3 hal. Yang pertama, kebijakan pemasukan dari kaum muslim, ada zakat, urs, wakaf, anwal fadlo, nawaib, dan humus. Zakat yaitu sumber utama pendapatan dalam suatu pemerintah Islam pada periode klasik. Urs yaitu biaya import yang dikenakan kepada semua pedagang yang pembayarannya hanya sekali dalam 1 tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Wakaf adalah harta benda yang diberikan kepada umat muslim karena Allah Subhanahu wa taala dan pendapatannya akan didepositkan di Baitul Mal. Selanjutnya, anwal fadlo, harta benda kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris atau barang orang muslim yang meninggalkan negerinya. Nawaib yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kaum muslim kaya untuk menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan pernah terjadi pada saat perang Tabuk. Dan yang terakhir humus. Humus yaitu harta karun atau temuan. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran distribusi negara didistribusikan langsung
kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerima harta zakat ini disebut dengan 8 asnaf, yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, al-qorin, fisabillah, dan ibnu sabi. Materi yang keenam yaitu instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikannya untuk tujuan ekonomi. Kebijakan pendapatan. Kebijakan fiskal pada Nabi Muhammad, 4 langkah yang dilakukan oleh Nabi, yaitu yang pertama, peningkatan pendapatan rasional dan tingkat partisipasi kerja. Yang kedua, kebijakan pajak. Yang ketiga, anggaran. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal khusus. Kebijakan belanja pemerintah. Pembelanjaan negara harus didasarkan pada hal berikut. Yang pertama, sesuai dengan maslahat umum. Yang kedua, efisiensinya yaitu dapat bermanfaat sebanyak mungkin dengan biaya semurah-murahnya sehingga jauh dari sifat mubazir dan kikir. Yang ketiga, tidak berpihak ke kelompok kaya. Yang keempat, komitmen dengan aturan syariah, maka hanya boleh yang mubah dan menjauhi yang haram. Yang kelima, komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dengan wajib sunnah dan mubah atau duroroh, hayat, dan kamaliyah. Dan yang terakhir, pentingnya kebijakan fiskal dengan perangkat-perangkatnya untuk perpajakan, defisit anggaran, penciptaan uang, dan utang publik. Dan materi yang terakhir yaitu kebijakan sumber penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber penerimaan negara dalam kebijakan fiskal ekonomi Islam terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, zakat. Zakat adalah pajak atau pembayaran bercorak khusus yang dipungut dan harta bersih seseorang yang dikumpulkan oleh negara dan digunakan untuk tujuan-tujuan khusus. Zakat dikenakan terhadap semua jenis harta, termasuk juga tabungan-tabungan yang senantiasa bertambah setiap tahun, yang jika dihitung sejak awal tahun melebihi batas minimum yang wajib dizakati. Tujuan zakat adalah memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam masyarakat Islam. Yang kedua, ghanimah. Ghanimah merupakan jenis barang bergerak yang bisa dipindahkan, diperoleh dalam peperangan melawan musuh. Yang ketiga yaitu kharaj. Disebut dengan pajak bumi atau jenis pajak yang dikenakan pada tanah. Yang keempat, jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai jaminan yang diberikan negara Islam untuk melindungi kehidupannya. Yang kelima, fa'i. Fa'i merupakan penerimaan bagi negara Islam yang sumber pembiayaan negara sebagai harta negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum seperti fungsi kelima dari penggunaan ghanimah. Yang keenam yaitu biaya cukai dan pungutan menurut Manan. Pengeluaran negara. Kegiatan yang menambah pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kepentingan pertama diarahkan pada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara, sedangkan kepentingan kedua dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain, yaitu seperti pengeluaran untuk para gubernur, menteri, dan pejabat pemerintah lain, memelihara keadilan, biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya, dan utilitas umum, infrastruktur, dan gugus tugas ekonomi harus ditanggung negara. Yang terakhir, utang negara. Utang negara berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri.
Dalam Islam, semua pinjaman harus bebas bunga. Pinjaman ini dapat diperoleh dengan cara langsung dari publik atau secara tidak langsung dalam bentuk pinjaman yang diperoleh dari bank sentral. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini yaitu secara umum kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak dan pembelanjaan pajak, yang dimana kebijakan tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi dan juga kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak ada hambatan dalam menjalankan roda perekonomian. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai peranan moneter relatif lebih banyak dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi ini saya ambil dari buku Negara dalam Ekonomi Islam karya Nur Hidayah Al-Amin dan Ahmad Nur Fauzi. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.